Hai, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube-nya Kian Aulian. Hai Mams, semoga Mams semua dalam keadaan baik ya. Mams dan si kecilnya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah COVID-19 sekarang sudah berkurang. Jadinya kita dan si kecil bisa bepergian, tapi tetap ya jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada supaya kita selalu dalam kondisi yang selalu baik, selalu sehat ya Mams ya. Kali ini kita akan membahas tentang mainan apa sih yang cocok untuk anak usia 1 sampai 2 tahun. Cek. Gini ya Mams, karena si kecil itu kan dalam usia 1 sampai 2 tahun itu kan sedang aktif-aktifnya dia belajar, mengeksplor. Pertama sih dia masih belajar berjalan ya. Kemudian di saat dia belajar ingin berjalan, itu dia tuh sangat aktif sekali Mams. Jadi Mams itu harus benar-benar kasih mainan yang sangat bermanfaat, beredukasi, dan sangat baik untuk motorik sensoriknya dia gitu. Anak di usia 1 sampai 2 tahun dia tuh sangat suka bereksplor. Contohnya itu misalnya itu dia itu gimana ya, mengeksplor tapi dia itu masih tahap pembelajaran. Jadi mengenal dulu, mengenal ini tuh mainan apa sih, ini tuh mainan itu gunanya untuk apa sih. Jadi kalau sini adik, gak boleh resek. Jadi si kecil tuh kalau masih umur 1 sampai 1 tahun sampai 1 tahun sampai 2 tahun tuh kan ada tahapnya Mams. Jadi ada usia 13 bulan, 14 bulan, 15 bulan, seperti itu ya. Jadi kalau masih awal seperti 13, 14, 15 dia itu masih perkenalan. Jadi kasih dia tuh mainan yang berwarna-warni misalnya seperti ini. Terus kalau kalian ingin mengenalkan huruf abjad juga kalian harus cariin mainan yang itu. Mainan yang benar-benar berwarna-warni dia. Jadi misalnya gini, ini nih. Ini kan permainan menyusun nih. Permainan menyusun. Ini tuh permainan menyusun, kalian boleh kalian bongkar atau nanti dibongkar si kecil sendiri. Misalnya tuh kayak gini, diambil sendiri sama dia. Lalu kalau dia memasukkannya nggak sesuai dengan urutannya, jangan dipaksain dia. Jadi biarkan dia berkenalan dulu sama mainannya. Berkenalan dulu sama mainannya. Lalu nanti perlahan-lahan kalian ajarkan. Nah ini loh kurang tepat atau gimana gitu ya. Terus kemudian kalau kalian mengenalkan huruf dan angka, nah kalian cari permainan yang berwarna-warni, kemudian yang bisa disusun seperti ini contohnya saja. Tapi banyak sekali di sana di toko-toko merchants itu yang mereka tuh menjual seperti kayak puzzle tuh loh Mam, yang kayu-kayu itu kan cuma mahal, dia agak mahal. Saya pilihkan dia yang lebih murah dan lebih beredukasi. Lebih murah tapi juga beredukasi, bukan lebih beredukasi ya, maaf. Jadi murah dan beredukasi, sama-sama beredukasi.
Ini juga bagus sekali dia, karena dia nanti juga bisa menyusun. Seperti ini misalnya angka 1 nih ya. Ini kan bisa dicopot tuh, dan juga dia berwarna full color tuh, full color tuh kan, full color. Jadi ini kalau dicopot, biarkan dia bereksplor, biarkan dia belajar sendiri. Masalah dia nanti bisa memasukkannya atau enggak, dia itu masih tahap perkenalan gitu. Jadi jangan salah ya Mams, dia tuh masih tahap perkenalan. Yang penting jangan sampai dia itu dimakan gitu aja. Oke? Dan pokoknya kalau di usia 1 sampai 2 tahun itu harus diberikan mainan. Paling sering dikasih mainan yang membuat dia itu bergerak. Seperti mainan mobil-mobilan nih, bukan? Tuh. Terus mainan-mainan seperti ini, mainan adik yang lainnya, dokter-dokteran, semuanya. Apa perkakas, tuh perkakas ini, tuh ini, tuh. Habis itu lintingan ini, silofon. Tuh. Yang penting dia tuh banyak bergerak semang. Jadi gini, kan sekarang tuh kan zaman tuh kan semakin modern ya. Permainan tuh banyak sekali, mainan itu banyak sekali. Ada yang seperti ini. Habis itu ada lagi yang namanya gadget, Mam. Jadi gadget itu bukan HP saja ya. Gadget itu banyak sekali, pokoknya gadget yang barang berelektronik. Ada yang elektronik yang bisa mengeluarkan suara, menirukan suara kita. Itu juga bagus juga. Yang juga punya kayak yang hamster tuh loh, itu kan ada yang mengikuti suara kita lalu dia kan gerak-gerak. Habis itu ada yang radio-radioan, speaker. Pokoknya mainan-mainan elektronik itu juga wajib punya. Bukan ya harus ya punyalah di rumah gitu ya, bukan terlalu wajib juga. Tapi seenggaknya punya di rumah. Tetapi penggunaannya Mams itu harus mengerti. Jadi si kecil tuh jangan langsung dikasih mainan tuh. Misalnya gadget atau gadget yang berlayar yang ada gambar-gambarnya, mainan apa si kecil, kartun-kartun gitu kan banyak sekarang tuh ya. Apalagi mereka tuh mempromosikan tuh anti radiasi. Jadi benar gadget itu tuh anti radiasi Mams, memang bagus dan anti radiasi. Tetapi fungsinya bukan untuk mainan utama si kecil. Ya, gitu. Jadi gini. Mainan itu bukan untuk mainan utama, dan apalagi di kemasannya itu kan udah ada umurnya sendiri. Itu cocoknya untuk umur berapa gitu. Kalau di usia 1 tahun sampai 2 tahun seperti ini, keseringan kasihin mainan yang dia tuh bergerak gitu. Jadi kesana kemari, habis itu memegang, memilih. Itu yang penting. Bukan mainan yang bersertifikasi anti radiasi. Memang anti radiasi itu bagus banget, bagus sekali. Kalau kalian memang punya, stay di rumah nggak apa-apa. Tapi itu bukan mainan utama. Sekali lagi ya Mas, itu bukan mainan utama. Jadi itu bisa kalian kasihkan ke si kecil bila dia ingin mau tidur malam misalnya. Seperti itu aja. Paling enggak maksimal 1 jam saja dalam 1 hari. Mainan itu, mainan yang anti radiasi tersebut. Misalnya dia ingin latihan bernyanyi. Kalian ingin nih mendengarkan latihan bernyanyi, boleh juga didengarkan. Itu cuma minta tolong sekali lagi ya Mams, itu bukan untuk mainan utama. Jadi kalau siang hari seperti ini dia sedang aktif-aktifnya nih, tolong kalian kasih Mams, kasih mainan-mainan yang
buat dia tuh bergerak. Jadi dia tuh biar bisa nafsu makannya bagus, kemudian dia itu juga bisa mengenal semua permainan yang ada, melihat warna-warna yang bagus gitu. Jadi minta tolong sama Mams, jangan tergiur dengan harga yang mahal, anti radiasi. Jadi langsung kalian suguhkan, lihat, kalian suruh anak kalian tuh melihat. Itu jelas dia akan terfokus pada gambar yang ada di layar tersebut gitu. Dan itu tuh sangat gimana ya, bagus sebenarnya, cuma dia jadinya fokus ke situ saja. Kalau Mams mau taruh anak kalian pada teman-teman kalian, teman-teman anaknya, teman-teman anak Mams, itu dia akan melongo. Jadi dia tuh belum bisa mengenal apa yang ada di sekitarnya gitu. Karena dia setiap harinya cuma terfokuskan dengan mainan atau layar atau gadget yang tadi itu gitu, Mas. Jadi kalian boleh, kalau memang kalian memiliki, boleh sekali, bagus juga dia, karena dia nanti juga akan bermanfaat ke depannya. Tapi itu sekali lagi, kalau untuk usia 1-2 tahun seperti ini, itu bukan mainan utama ya Mams gitu. Itu benar-benar bukan mainan utama. Kalian harus mencarikan mainan yang membuat dia itu bergerak, mengenal, memahami, pokoknya belajar, beredukasi lah, dia belajar mengenal semuanya. Karena ini pengalaman pribadi saya sendiri ya, karena Kian tuh kan punya teman gitu. Selalu dia tuh dilihatkan dengan mainan tersebut. Tuh ketika saya main ke rumahnya dia sama Kian, dia tuh hanya bisa melongo saja lihat Kian, hanya bisa melihat saja. Kian tuh banyak berinteraksi ke sana kemari, tapi dia tuh cuma bisa melongo dan cuma gini aja. Kan kasihan ya sebenarnya, seperti itu tuh kasihan sekali. Si kecil tuh dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Dia merasa kagok, dia merasa asing atau bagaimana gitu mungkin ya. Jadi kasihan sekali Mams kalau seperti itu. Memang harus ada di rumah, tetapi itu bukan mainan utama si kecil. Sekali lagi, itu bukan mainan utama si kecil gitu ya Mams. Karena di usia 1-2 tahun dia tuh butuh sekali mengeksplor semua yang ada di sekitarnya dia. Mana yang bisa dibuat mainan, mana yang tidak bisa dibuat mainan. Seperti kabel-kabel itu kan juga dia kan suka sering, karena dia tidak tahu itu mainan atau apa gitu. Jadi kita harus mengenalkan, ini loh, nah ini yang mainan, ini yang kita mainkan gitu. Kasih dia semuanya lah yang benar-benar dia tuh bisa bergerak ke sana kemari. Itu yang paling ya. Jangan sampai salah memberikan mainan kepada si kecil, si buah hati anak, agar dia tuh bisa berinteraksi dengan teman-temannya, agar dia itu juga mudah lelah. Jadi kalau dia gini nih misalnya tuh kan main-main kesana kemari kan, dia tuh juga mudah lapar lagi. Jadi dia tuh ngemilnya banyak, habis itu makannya juga lahap, karena dia banyak bergerak gitu. Oke ya Mams, sekali lagi seperti itu saran dari saya. Karena ini pengalaman pribadi saya, jadi bisa saya share langsung kepada Mams semuanya yang ada di sini. Berikan mainan yang tepat dan beredukasi kepada si kecil. Perkenalkan dengan yang sebaik-baiknya. Gitu ya Mams. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, kembali lagi ke channel YouTube-nya Kian Aulian berikutnya. Nanti kita akan bahas-bahas tentang apa aja yang kita berikan kepada Kian. Oke?
Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye-bye.